Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mendemokan Odoo Payroll ya. Odoo Payroll yang sudah bisa menghitung BPJS komplit dengan PPh 21 ya, PPh 21 terutang dan PPh 21 masanya. Kemudian juga kita contohkan beberapa structure ya. Jadi tidak hanya satu structure, kita contohkan structure untuk pegawai tetap dan juga structure untuk bukan pegawai penghasilan tidak berkesinambungan ya. Ini dua contoh yang ada di aplikasi PPh 21. Nah, kalau kita lihat yang structure pegawai tetap, kita bisa lihat seperti ini ya. Ada komplit mulai dari basic salary ya atau gaji pokok, kemudian ada tunjangan. Ini BPJS yang ditanggung oleh pemberi kerja ya, ada banyak. Yang pertama BPJS kesehatan ditanggung pemberi kerja, kemudian jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, JHT, kemudian JP ya. Nanti ada grossnya, total dari allowance ini semua. Lalu ada biaya pemotongnya adalah biaya jabatan, biaya kesehatan, BPJS kesehatan ditanggung pekerja, BPJS JHT ditanggung pekerja, BPJS JP ditanggung pekerja ya. Kemudian ini ada juga cicilan denda ya atau cicilan pinjaman. Kemudian nanti menghasilkan net salary, annual net salary-nya berapa, ada penghasilan tidak kena pajak, penghasilan kena pajak, lalu nanti potongannya. Potongan 5%, 15%, 25%, 30%, lalu PPh 21 total setahun, dan terakhir adalah PPh 21 masa ya yang bulanannya. Oke, baik. Kalau untuk yang bukan pegawai penghasilan tidak berkesinambungan, kita bisa lihat di sini ada basic salary, kemudian langsung penghasilan kena pajak ya. 50% dari basic salary-nya, kemudian ini ada 5%, 15%, 25%, kemudian nama PPh 21-nya ya. Dia cuma sekali doang ya. Ini penghasilan tidak berkesinambungan. Oke, sekarang kita contohkan untuk generate employee slip-nya. Di sini kita ada siapa, si Michael admin ya. Si Michael admin misalkan dia sebagai pegawai bukan pegawai penghasilan tidak berkesinambungan ya. Kalau kita generate, kita lihat di sini kontraknya Michael admin itu kontraknya misalkan 10 juta per bulan ya. Kemudian ada tunjangan, ada allowance ini 5 juta per bulan. Nah, kalau kita masukkan di sini, kita compute salary-nya. Oke, ini untuk yang tidak penghasilan tidak berkesinambungan berarti sekali aja ya. Ini ada basic salary-nya, kemudian penghasilan tidak kena pajak adalah 10 juta dari 50% dari 10 juta jadi 5 juta, kemudian PPh 21 5% 250.000 P21. Kalau misalkan kontrak si Michael adminnya ini maksud tadi gaji tetap ya Kak. Kalau misalkan kontraknya dia 50 juta kan, atau 100 juta lah ya, atau biar kelihatan langsung besar, misalkan kontraknya 1 miliar ya. Ini kita bahkan melihat PPh yang lainnya 1 miliar. Lalu kita masuk lagi ke employment payslip-nya. Ini kita compute sheet. Nah, bisa kita lihat di sini untuk basicnya dia 1 miliar, kemudian yang penghasilan kena pajaknya adalah 5% dari 1 miliar 500 juta. PPh 21 untuk yang 5%-nya 2,5 juta, untuk yang 15%-nya menjadi 30 juta, kemudian yang untuk 20%-nya menjadi 62.500.000 ya. Nah, untuk penghasilannya belum masuk yang terakhir ya, yang PPh 21 30%. Jadi seperti ini. Lalu bagaimana jika Michael admin ini sebagai pegawai tetap ya? Kita lihat kita masuk kontraknya dulu, kita edit dulu di sini. Dia sebagai pegawai tetap, kemudian salary-nya misalkan 10 juta per bulan ya. 10 juta per bulan misalkan. Kemudian dia ada juga tunjangannya di sini 5 juta, lalu kita save. Nah, seperti ini. Kemudian kita bisa generate untuk payslip-nya ya, salary computation-nya. Kita compute. Oh, maaf, ini belum kita edit structure yang ini ya, karena tadi structure yang
sebelumnya diubah. Oke, dia masih ngikut yang ada di sini strukturnya. Kita compute lagi. Oke, kita lihat di sini sudah lengkap semua, mulai dari basic salary 10 juta, kemudian tunjangan 5 juta, kemudian ini BPJS-nya yang ditanggung oleh pemberi kerja ya, dari BPJS JHT, kemudian JP, kemudian kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, lalu grossnya 16 juta. Kurangi biaya jabatan, dikurangi biaya BPJS kesehatan tahun pekerja, BPJS ganggu pekerja, cicilan denda, maksudnya cicilan pinjaman ya. Nah ini ada kebetulan ada pinjaman dia dengan cicilan bulanan misalkan 3 juta. Kemudian BPJS JHT tahun pekerja. Lalu ada net salary-nya 12 juta seterusnya, dan annual net salary-nya adalah dikali 12, 145 juta. Penghasilan tidak kena pajaknya adalah karena dia posisinya adalah kawin sendiri ya. Kawin 54 juta 54 juta ya. Nanti kalau dia misalkan ada, nanti kita contohkan ya, misalkan dia apa namanya, misalkan dia kawin dengan satu atau 3 orang anak ya. Nanti kita contohkan PTKP-nya berapa. Ini ada penghasilan kena pajaknya jadi berapa nih, 143 juta kurang 54 juta menjadi 91 juta. PPh 5%-nya berapa? Ini tidak ada 5%-nya, kemudian 15%-nya berapa totalnya, kemudian nanti dibagi 12 ya. PPh 21 masanya adalah 725.000. Sekarang kita cek misalkan si Michael admin ini sudah kawin ya. Sudah kawin ya. Ini kita masuk ke bagian ya, kita masuk ke data employee-nya untuk si Michael admin ini. Kita bisa lihat di bagian HR setting-nya. Maaf, di bagian private information-nya nih. Ini karena masih single ya. Kita masukkan di sini untuk si Michael admin ini misalkan merit, lalu dengan jumlah anak misalkan 3 ya. Nanti kita bisa lihat potongannya berapa untuk Michael admin. Oke, kita kembali ke kontraknya, kita kembali ke payrollnya Michael admin tadi ya. Sini kita kembali ke payrollnya, kita salary compute sheet lagi. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa penghasilan tidak kena pajak atau PTKP dari Michael admin adalah 72 juta ya. Jadi yang pengen pajaknya jadi 73 juta dan berkurang, jadi pajak PPh 21 masanya jadi berkurang 500.000 ya. Nah, baik, itu untuk payrollnya Odoo ya, yang sudah lengkap sekali dengan BPJS dan perhitungan PPh 21-nya. Nanti tinggal diambil saja nih yang gross dan PPh 21 masanya dimasukkan ke dalam aplikasi PPh 21 yang sudah disediakan oleh Direktorat Pajak. Demikian dari saya, Oktavian Resman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.